Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Karma TV bersama saya Melanie. Hari ini Karma TV kedatangan tamu yang sangat spesial, tamu yang belum pernah ada di Karma TV dan baru saja bergabung di Telkom Akses yang ada di Suramadu ini. Daripada penasaran, mending langsung kita sapa dulu ya bapaknya. Selamat datang Bapak asal di Telkom Akses Madura. Apa kabar Pak hari ini Pak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman di Madura. Gimana nih Pak perjalanan tadi waktu menuju ke Madura dari nyebrang Suramadu sampai datang ke Telkom Akses Madura ini? Oke, alhamdulillah. Saya hadir di Madura datang semalam ya, berangkat siang jam 4 dari Kebalen. Kebetulan memang ada agenda pertemuan lewat Zoom yang kita harus selesaikan dulu, baru kemudian setelah itu berangkat ke sini. Harapannya memang betul saya ingin menikmati suasana perjalanan dari Surabaya menuju Madura melalui jembatan yang terkenal ya, Suramadu gitu kan. Namun dalam perjalanannya mungkin karena terlelah juga atau mungkin jalan mobilnya juga enak gitu ya. Saya sempat terlelap gitu loh, sampai di ujung jalan masih merasakan di pinggirnya jembatan itu tapi sudah masuk ke arah Madura. Saya tanya sama Danang yang nyupir gitu kan, Nang ini udah nyampe mana? Berapa jarak jembatan ini? 7 kilo katanya gitu. 7 kilo ya, kok udah nyampe ya? Bapak tidur tadi katanya gitu. Ya sudah memang rezekinya seperti itu ya. Alhamdulillah, dan kemudian malam tadi saya sampai di kantor ini, di Telkom Pamekasan, itu sekitar jam 8 malam. Saya ketemu teman-teman yang masih ada di sini melakukan aktivitasnya. Dan saya lihat semangat yang memang ditujukan dari teman-teman ini mencerminkan semangat milenial, semangat tenaga muda yang ada di Telkom Akses. Itu menunjukkan satu optimisme buat kami di Telkom Akses, khususnya teman-teman yang ada di kantor regional, ya di kantor teritori, bahwa Madura, salah satu pulau yang ada di ujung Pulau Jawa, ini juga memiliki kontribusi yang baik dari sisi kemampuan teknisinya. Dan alhamdulillah semalam juga bisa istirahat dengan cukup dan memulai kegiatan pagi hari ini. Tadi pagi jam 5 setelah sholat subuh saya menyempatkan diri keliling ya, berlari pagi di sekitaran kota Pamekasan ini ya, bisa menyelesaikan lari 10 kilo dalam waktu 1 jam. Dan saya menikmati suasananya, satu tempat yang memang tidak banyak orang tahu bahwa begitu nyaman, oksigen yang berlimpah, dan kesegaran tubuh setelah melaksanakan kegiatan pagi hari ini. Dan kemudian hadirlah saya di sini tepat sebelum jam 7 ya tadi, sebelum pelaksanaan apel. Dan ditemukan langsung dengan Ibu Mela selaku GM Witel Pamekasan, yang kebetulan beliau adalah satu angkatan dengan saya pada saat kita kuliah dulu di Dayakolot. Gitu kira-kira perjalanan saya sampai pagi hari ini. Dan tadi ditutup setelah apel pagi diberikan sarapan nasi jajan ya, nikmat ya, ini berkah banget. Dari hotel tadi udah nggak sempat sarapan soalnya udah basah kuyup, baru nyampe terus harus hadir ke sini ya, cuman menikmati secangkir kopi, sekeping roti dan semangka yang kemudian dilanjutkan ke sini. Gitu kira-kira Mbak Melinda ya. Terima kasih kesempatan pagi hari ini untuk bisa berbagi dengan teman-teman, khususnya teman-teman di Telkom Akses Madura. Nah kita penasaran nih Pak, apa sih pertimbangan Bapak mau dimutasikan ke Telkom Akses Suramadu? Oke, nih kalau seperti ini ceritanya nih, ini ada satu rangkaian cerita ke belakang ya, yang harus saya sedikit ceritakan bahwa sebelum posisi sekarang ini saya di Telkom Akses itu sudah hadir sejak berdirinya Telkom Akses. Malah saya hadir pada saat itu, pada saat rapat umum pemegang saham yang menetapkan jajaran direktur utama di era Pak Badrianto selaku direktur utama dan Pak Revolin selaku komisaris utama yang pertama. Jadi waktu itu di tanggal 27 November 2012 secara akta diterbitkan pendirian Telkom Akses. Tapi
kelengkapan organ yang bisa menjalankan perusahaan ini ditetapkan tanggal 12 Desember 2012. Makanya kenapa hari ulang tahun PTTA itu ditetapkan tanggal 12 Desember 2012. Nah, penetapan itu menyebutkan susunan direksi, ya, di mana Pak Badrianto selaku Direktur Utama, Pak Beni Sukawanto Direktur HCM, Pak Angger Pramudito Direktur Supply, dan Pak Warif Maulidi selaku Direktur Operation. Nah, dari situ Pak Tatang Sugli dari Direktur Keuangan. Jadi 5 orang direksi itulah yang dulu hadir di PTTA. Nah, saya kebetulan pada saat itu dari Telkom ditugaskan untuk membantu pelaksanaan RUPS. Nah, di Januari 2013-nya saya bergabung di PTTA. Nah, banyak posisi yang saya sudah tempatkan di situ. Pertama kali adalah Corporate Secretary, kemudian bergeser ke VP Financial Operation, kemudian ke Corporate Performance, sempat menjadi Staff ahli Senior Advisor, dan terakhir ditempatkan di Human Capital Strategy Management and Investor Relation. Nah, yang menarik, sepekan yang lalu sebelum saya terima SK di tanggal 6 Januari, di tanggal 5 Januari saya dikabari oleh direktur saya, Pak Ruby Handoyo, bahwa saya akan menerima SK pada saat hari Rabu besoknya, di mana SK itu akan menyebutkan saya mendapati posisi sebagai GM Suramadu, Surabaya dan Madura, Surabaya Utara dan Madura. Ya, saya dan seluruh insan Telkom Access, insan Telkom Group, pada saat ada penugasan seperti itu bagian dari amanat perusahaan yang tidak dalam kapasitas kita untuk bertanya, tidak dalam kapasitas kita mengira-ngira kenapa saya ditempatkan di situ. Kita hanya sebatas sebagai insan Telkom Group, insan Telkom Access untuk menerima penugasan ini dan melaksanakannya segera tanpa perlu menolak atau terutama mempertanyakan kenapa saya yang ditunjuk di situ. Itu pun juga menjadi dasar saya yang kenapa pada saat saya terima SK itu hari Rabu, yang kemudian malamnya saya berangkat ke Surabaya, gitu ya, melalui jalan darat, ditemani oleh istri saya, dan Kamis pagi saya sudah tiba di sini minggu lalu itu di Surabaya. Kebetulan hari Jumatnya berkenan Pak Arief Wibisono selaku OSM Jawa Tim Balnus menerima kehadiran saya, menyambut kedatangan saya dan memperkenalkan ke seluruh jajaran manajer Suramadu, ya, dan kemudian hari Senin kemarin kita sudah melakukan konsolidasi dengan teman-teman Telkom Regional Jawa Timur, ya, yang kemudian beberapa pesannya kita harus melakukan konsolidasi ke seluruh jajaran teritori Suramadu dan Surabaya Utara dan Madura. Nah, kesempatan pagi hari ini setelah sebelumnya saya sempat bersilaturahmi dengan GM Telkom Surabaya Utara dengan Pak Putro Dewanto, dilanjutkan dengan hari Rabu ini saya berkesempatan bersilaturahmi dengan Kak Mela di GM Witel Madura. Jadi kalau tadi ditanya bagaimana perasaan dan bagaimana tanggapan saya terkait dengan penugasan ini adalah amanah. Saya siap melaksanakannya di mana saja, yang kebetulan merupakan satu tantangan yang menarik, ya, di mana punya teritori Surabaya Utara dan Madura yang merupakan salah satu barometer Telkom Regional Jawa Timur sebetulnya, ya, dan di mana TA ini memberikan kontribusi yang signifikan untuk keberhasilan. Gitu kira-kira. Kalau ditanya masalah hobi dari kecil nih Pak, sebenarnya apa sih Pak hobi Bapak? Hobi namanya anak-anak, ya. Dulu sih senangnya main-mainan, ya. Punya mainan mobil-mobilan, saya bongkar tuh, bannya saya balik, ya, suspensinya dinaikin gitu kan. Kadang-kadang punya temen juga dibongkar gitu, dimarahin sama temen karena nggak seizin dia ngebongkar mobilnya gitu kan. Terus pindah misalkan hobi main game, kadang-kadang karena di rumah nggak ada komputer, di rumah temen tuh main game sampai nginep di sana, ya, sampai akhirnya ada kegiatan-kegiatan lain, olahraga. Banyak yang saya tekuni, tapi yang saya pelajari, tapi tidak ada yang secara khusus, ya, saya dalami. Tapi dalam jangka periode waktu sejak tahun 2016 ini, ya, saya berhasil berhenti merokok secara total itu di tahun 2016. Itu adalah di mana saya sempat ikut lari 100 km Rinjani. Berencana, ya, udah daftar tuh, udah dapat kaosnya, udah tinggal berangkat gitu kan. Nah, kebetulan start pointnya itu sebelum ke Mataram, sebelum ke Lombok di Gunung Rinjani, kita ada acara Rapim Telkom Access di Malang.
menikmati suasana malam di Malang, menikmati makan malam di Malang. Mungkin ada sesuatu yang salah yang saya makan di situ, sehingga pada saat pagi harinya di mana ada kegiatan secara bersama kita main sepeda di Bromo gitu kan, perut saya ada bermasalah, jadi saya tidak bisa melaksanakan kegiatan itu. Tapi saya sudah berniat saat itu saya berhenti merokok, dan alhamdulillah ya sampai sekarang. Dulu saya bisa menghabiskan 1 bungkus Jisamsu gitu ya, 1 bungkus Jisamsu itu 1 hari ya, tapi saya berhenti total tanpa ada jeda waktu untuk mengurangi, tapi betul-betul berhenti total ya, alhamdulillah. Sampai sekarang saya tidak sama sekali tertarik untuk mencicipi lagi rokok ya. Dan kemudian kompensasinya saya lebih suka berolahraga ya. Saya pernah ikut 10K di Bali Marathon ya. Itu tahun 2016, 2017 ikut half maratonnya di Bali Marathon. Tahun 2018 saya ikut Jakarta Marathon 42 kilo. Berangkat subuh masih azan, baru azan itu. Sholat subuh dulu baru kemudian ikut start azan subuh. Finish sampai di lokasi finish itu azan zuhur. Cut off-nya 7 jam. Saya nyampe situ 7.15. Udah nggak ada tuh garis finishnya, udah nggak ada orang yang jemput itu. Tapi ya saya berhenti jalan aja sampai juga finish ya. Karena lomba lari atau kegiatan lari itu yang dilawan itu bukan pesaing atau pelari yang lain, bukan, tapi diri kita. Kaki saya lecet, kuku saya terkelupas, badan pegel-pegel udah pasti, kram menjelang finish. Tapi satu kebanggaan, saya bisa menyelesaikan itu karena saya berniat 1 kali dalam seumur hidup saya bisa melaksanakan full maraton itu. Yang berikutnya saya mikir lagi sih kalau mau ikut ya, tapi ya itu pernah saya alami ya. Kemudian 2019 mulai ikut main sepeda sama teman-teman di Telkom Akses gitu ya, diajak main gunung, diajak main sepeda lipat gitu kan. Nah, baru serius pas kemarin lagi pandemi ya Mbak. Jadi di pandemi COVID itu kita diminta tidak bekerja di kantor, WFH. Tapi karena saya di HCM dan saya satu-satunya VP yang ada di Jakarta, sebagian teman-teman VP yang di HCM itu berdomisili di luar Jakarta, saya ditugaskan untuk standby di kantor. Nah, daripada bingung di kantor nggak ada yang dikerjakan, iseng cari sepeda. Dapat sepeda balap. Saya ingat itu tanggal 29 April pada saat lagi bulan puasa. Setelah sahur, sholat subuh, saya main sepeda. Lagi bulan puasa tuh. Saya pikir bakal haus gitu, bakal capek gitu kan. Coba aja 12 kilo, 30 menit. Nggak haus, nggak lapar. Nikmati. Diledekin sama teman-teman. Lah kalau cuma 12 kilo mah gampang, itu nggak capek gitu kan. Coba naikin 20 kilo. Sampai akhirnya satu ketentuan, selama bulan puasa hampir setiap hari saya goes. Rata-rata sehari 50 kilo. Ya, jarak tempuh untuk 2 jam perjalanan itu. Dan alhamdulillah berat saya yang tadinya 92 terakhir 82 ya. Terakhir kemarin ditimbang pada saat rutin sepedahan itu turun hampir 10 kilo, jadi 72. Dan lingkar perut saya yang tadinya 99 sampai 1 meter gitu kan, itu menjadi 82. Jadi memang ada pengaruhnya ya, terutama untuk kegiatan olahraga. Kemudian selain itu juga saya menikmati lari ya, 5 kilo 36 menit, 40 menit gitu ya. Nggak diforsir ya, nggak dipaksa teman-teman. Ini bukan sesuatu yang kemudian kita harus punya target lari, enggak. Yang penting Anda bergerak terus ya, selama waktu yang kita inginkan. 30 menit ya bergerak 30 menit gitu kan. Lari juga gitu kan. Tapi bedanya pada saat kita setting untuk 5 kilo, 10 kilo gitu kan. Saat kita mencapai sasaran kita itu ada perasaan lega, ada perasaan relief bahwa saya bisa melawan diri saya sendiri. Rasa capek, rasa pengen naik ojek tuh tadi juga gitu. Wah, ini jarak tinggal 2 kilo lagi nih mau ke hotel gitu. Sementara saya ditunggu jam 7. Ini udah jam 6 gitu kan. Perlukah saya naik ojek atau perlukah saya naik kendaraan gitu kan hanya untuk mencapai hotel? Enggak, saya lawan diri saya itu. Alhamdulillah sampai juga ke sini dan saya dapetin 1 jam 7 menit untuk itu. Nah, jadi ceritanya terkait dengan hobi yang tadi disampaikan, ini bagian dari program yang kita susun sendiri. Hobi itu kalau bisa memang kita punya, ya.
hobi otomotif, hobi fotografi, hobi melukis, hobi bernyanyi, hobi traveling juga ya, itu bagus. Itu bagian dari mengkompensasi kelelahan kita dari rutinitas, gitu kan. Tapi itu tadi, optimalkan dengan hasil yang positif, bisa kemudian bermanfaat untuk karir kita, untuk masa depan kita. Makanya kenapa banyak vlogger, banyak traveler, banyak antusias hobi, yang kemudian justru dia bisa memonetize hasil hobinya tadi itu menjadi uang. Contohnya apa ya, dengan YouTube ya, salah satunya gitu loh. Apa namanya, kalau kita beli produk gitu ya, untuk kita review gitu kan, itu sederhana aja, dia beli barangnya, tapi karena viewernya banyak, bisa jutaan, dia dapat tuh uang itu. Padahal dia belinya misalkan beli iPhone gitu ya, dia bongkar unboxing gitu ya, dia dapetin, terus dia beli 20 juta, tapi dia dapat kembalian dari YouTube bisa 50 juta gitu loh, karena dimonetize tadi. Nah ini juga ide lah buat teman-teman sekalian ya, sehingga hobi itu juga kalau kita tekuni, kemudian bisa bermanfaat untuk kita, minimal dari sisi kemampuan kita meluangkan waktu, membagi waktu, dari sisi kesibukan kita juga bisa optimal. Gitu kira-kira Mbak. Kalau disuruh milih hobi, ada 2 hobi, sepeda atau lari Pak? Yang pasti kalau sepeda, saya mesti nyiapin sepeda ya. Saya ke Surabaya ini, saya udah bawa sepeda dari mobil saya itu. Cuman kalau pas ke Pamekasan kan nggak mungkin saya masukin ke mobil ya. Nah, yang paling enak itu olahraga lari. Modalnya cuma sepatu ya. Dan sepatu itu terus terang teman-teman, semakin kita menikmati lari, kita tahu kontur tubuh kita, kita tahu kualitas kaki kita ya. Sehingga pada saat kita menikmati lari, apapun jenis sepatunya ya, maksud saya bukan kemudian harus punya sepatu yang bermerek gitu, bukan, tapi kita menikmati larinya saja gitu loh. Itu memberi satu semangat ya, karena dengan berolahraga dengan waktu tertentu 30 menit tadi itu hormon yang keluarkan nilainya nggak seberapa dibandingin dengan harga sepatunya. Artinya semangat kita untuk melaksanakan kegiatan hari itu teroptimalkan karena ada hormon tadi ya. Nah, tidak ada batasan, sepatu apapun juga, outfit apapun juga gitu ya. Nikmati saja ya, nikmati saja lari itu. Malah saya masih ada satu obsesi saya ingin trial run ya, berlari di pegunungan gitu ya. Karena apa? Itu nilai oksigennya yang Allah berikan itu luar biasa. Kadar kualitasnya itu, dan itu nggak bisa didapatkan kalau kita lari di perkotaan ya. Apalagi saya yang tinggal di Jakarta, itu tingkat polusinya tinggi, tapi ya saya paksakan saja, yang penting saya dapetin menghirup udara terbuka lah ya, terus endorfin atau hormon yang dihasilkan juga baik. Jadi kalau ditanya mana yang ini, pertama sih lari ya, yang kedua mungkin sepeda, karena sepeda ya itu bisa menempuh jarak yang sebetulnya secara logika nggak mungkin kita bisa laksanakan dalam rutinitas kita kegiatan hari-hari. Bayangkan dengan sepeda 2 jam itu bisa dapat 50 kilo, berlari mungkin nggak dapat segitu. Nah, dengan bersepeda dengan jarak seperti itu, mata kita bisa lihat suasana yang lain. Sepanjang jalan kita bisa bersyukur, karena kita akan menemukan banyak kejadian di situ. Ada orang pagi-pagi udah nunggu angkot. Kita bersyukur karena kita bisa bekerja dengan fasilitas yang ada, ya kan? Ada pagi-pagi lihat orang udah gotong barang di pundaknya itu, yang berat-berat. Saya tahu dia lagi mencari nafkah untuk itu. Ada orang bawa angkot pagi-pagi nunggu penumpang di pengkolan gitu kan. Mereka cari nafkah untuk itu. Tapi di sisi lain, dengan kita menikmati rasa syukur itu, kita doakan juga mereka itu mendapatkan rezeki yang berkah gitu ya. Itu 2 kali dapatnya. Yang bersangkutan didoain oleh orang yang tidak dikenal, dan kita akan mendapatkan manfaat karena doa yang sama akan diberikan kepada kita dari malaikat yang mendengar doa itu. Ini yang saya pelajari dari kehidupan di jalan itu. Gitu kira-kira Mbak. Tadi kan Bapak kan hobinya kan nomor 1 kan lari Pak. Ya. Nah di sini tuh juga banyak dari tim kreatif Vital Madura sini, banyak juga yang runner Pak di sini Pak. Mungkin nanti di lain waktu kita bakalan adain event lari atau semacamnya di Telkom Akses Madura ini. Selanjutnya kalau ditanya tentang cita-cita dari kecil Bapak tuh apa sih Pak? Atau pengen emang pengen bekerja di sebuah perusahaan atau gimana? Oke teman-teman, ini menarik ya. Saya terus terang SD saya di Bandung, SD swasta, Kartika Chandra. Kalau teman-teman tahu di Bandung Lapangan Pramuka Jalan Riau,
Di situ dulu saya SD-nya. SMP alhamdulillah saya bisa masuk SMP negeri terbaik di Bandung, SMP Negeri 5 Bandung. SMA juga gitu, saya masuk ke SMA Negeri 3 Bandung. Di situ tingkat persaingannya tinggi ya. Terus kuliah, saya angkatan 90. Tahun pertama lulus saya nggak berhasil tembus PTN ya. Saya diterima di perguruan tinggi swasta Universitas Parahyangan, Fakultas Ekonomi. Akuntansi saya lupa kalau nggak salah waktu itu. Nah kemudian saya nggak saya ambil. Akhirnya saya ikut bimbingan kedua atau D2 bimbingan, kalau teman-teman pernah ngalamin bimbingan belajar gitu ya untuk tes UMPTN waktu itu. Kebetulan di tahun 91 itu Telkom buka STT Telkom, ikatan dinas ya. Nah di situ saya daftar, alhamdulillah saya diterima jurusan TI. Saya satu kelas sama Pak Ponco, satu kelas sama Pak Wandi, satu kelas sama Kak Mela. Jadi ini teman-teman saya dulu zaman kuliah ya. Nah saya kuliah, saya nikmati kuliah itu. Yang kemudian selesai kuliah ya salah satunya ya lulusan STT Telkom pasti kerja di Telkom gitu kan. Ditanya cita-citanya apa gitu ya, alhamdulillah saya nggak punya cita-cita yang spesifik mau jadi dokter, mau jadi insinyur segala macam ya, dapatnya ke Telkom, industri yang pada saat itu memang lagi dominan ya, industri IT telekomunikasi sampai sekarang ya. Jadi kalau saya bisa menduduki posisi sekarang, apa yang menjadi cita-citanya ya, cita-cita saya cuma satu, bisa berkarir dengan baik, menjaga amanah ini dengan baik, dan insya Allah ya kalau memang rezeki saya misalkan seperti ini ya diakhirkan dengan husnul khotimah. Jadi nggak ada yang spesifik saya mau jadi dokter, mau jadi insinyur, saya ikutin alir mengalir saja. Tanggung jawab saya sebagai orang tua, tanggung jawab saya sebagai suami, tanggung jawab juga sebagai anak karena orang tua saya masih ada. Saya jalani itu sebagai bagian dari rangkaian kehidupan yang harus saya jalani, tidak neko-neko ya. Semuanya bagian dari jalan hidup yang harus dijalani. Gitu kira-kira Mbak. Kalau perjalanan karir Bapak di awal Telkom Akses berdiri, karena kan Bapak kan salah satu juga perintisnya juga. Gimana sih Pak jerih payah Bapak sampai saat ini? Perjalanannya seperti apa Pak? Oke. Karena dulu itu saya masuk di Korsek ya, dulu juga kita pakai tes ya, masuk ke TA itu ada proses melamar, ada kemudian ketemu wawancara dengan direktur terkait. Waktu itu saya mensasar VP Corporate Secretary, diwawancari oleh salah satu direkturnya Pak Angger ya, ditanya terkait dengan program seperti apa, karena saya lama juga di sekretariatnya Telkom, di sekretariatnya direksi Telkom, jadi bukan sesuatu yang sulit saya untuk bisa menerima tanggung jawab itu, dan kemudian saya menerima jabatan itu. Banyak hal yang kita bangun di awal itu, karena perusahaan yang baru berdiri itu mesti dia belajar dari kebijakan-kebijakan atau jenis-jenis peraturan yang berlaku di perusahaan yang ada. Ya Telkom salah satunya yang kita ratifikasi. Nah, salah satu yang rutin misalkan kayak rapat direksi itu kita bangun dari baru. RUPS kita juga bangun dari baru, kebijakan-kebijakan yang mengatur kesekretariatan kita juga bangun dari baru gitu ya. Nah, tantangan kita di sekretariat itu adalah bagaimana kita bisa memahami kebutuhan direksi ya. Selain karena memang jabatannya selaku pejabat strategik, pejabat VIP di satu perusahaan, juga sebagai individu ya kan. Jadi saya harus mengenal gesturnya pada saat dia terima tamu, pada saat dia mimpin rapat, yang kemudian saya harus pasang badan, harus memastikan bahwa pertemuan diakhiri atau tamu harus dihindari gitu kan, yang tanpa harus disampaikan secara lisan oleh BOD. Jadi saya harus menangkap sinyal itu, karena kalau itu nggak dilakukan, etikanya kita menolak tamu itu kan orang timur agak susah ya, ngomong Pak mohon maaf nih saya nggak bisa terima Bapak, nggak bisa seperti itu. Nah itu tanggung jawab saya selaku sekretaris perusahaan yang memastikan bahwa seluruh BOD khususnya di RUT itu menerima layanan baik secara posisi dia sebagai pejabat strategik VIP-nya perusahaan maupun dia secara personal, termasuk layanan-layanan pendukungnya ya, seperti keluarganya, ibu istrinya gitu kan, sarana pendukungnya ya, memang itu harus all in ya, termasuk periode-periode waktu tertentu seperti Rapim gitu kan,
kunjungan kerja nih, misalkan ke sini Pak Jufri nih ya, di Pamekasan Pak Jufri datang ke sini, itu tim Korsek harus tahu jadwal kunjungan beliau seperti apa, termasuk kebutuhan personal dia, misalkan bertemu dengan keluarga di sini, itu harus diketahui sehingga semuanya bisa dikelola secara baik oleh tim protokol. Seandainya diperlukan tindakan-tindakan khusus gitu kan, tim protokol sudah bisa mengantisipasi itu. Nah, ini salah satu tugas waktu itu saya menjadi Korsek ya. Nah, kemudian di sini perjalanannya saya menimba ilmu di Korsek, kemudian saya aplikasikan di performansi, saya di corporate performance, dan terakhir di human capital. Nah, yang menariknya di human capital ini itu beda dengan apa yang saya lakukan di corporate secretary. Karena kalau di human capital itu ada aturan-aturan yang baku, ada satu standar yang tidak boleh kita menginterpretasikan sendiri, karena itu akan beresiko. Contohnya apa? Kebijakan terkait dengan rekrut, gitu kan? Nah, kebijakan terkait dengan rekrut, kalau saya di Korsek, itu ada titipan-titipan nih, misalkan, Pak Saldi ini ada anak ini, anak Bapak ini, gitu kan? Tolong bantu prosesnya. Oh, siapa gitu? Kita bantu. Tapi kalau di HCM gitu kan, itu nggak bisa. Kita akan jawab, Pak, sesuai dengan prosedur, mekanismenya adalah melamar, nanti ada dipanggil, ikut tes, seleksi, wawancara, kalau memang sesuai terpenuhi semuanya, bisa diterima. Tapi kalau tidak, proses itu tidak ada yang tidak lulus, ya tidak bisa, Pak, gitu loh. Nah, jadi ada memang perbedaan yang bisa langsung saya lakukan perubahannya gitu loh. Gitu kira-kira Mbak, yang kemudian apa yang kita berikan, saya berikan kontribusi saya dalam proses karir saya selama ini di Telkom Akses gitu. Selama Bapak bekerja di Telkom Akses, pernah nggak sih Bapak berada di titik terendah atau terpuruk, dan gimana sih Bapak waktu itu menjalaninya itu? Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu itu bagian dari dinamika karir ya, bagian dinamika aktivitas kita. Tapi saya tidak menemukan secara khusus ya kejadian itu. Tapi dalam kegiatan rutin biasanya kita kena deadline gitu ya. Misalkan nih mau radir gitu kan, saya harus menyiapkan materi radir yang dimana dalam kebutuhan penyiapan materi ini saya butuh dukungan dari manajer saya gitu kan. Sementara mungkin proses penyiapan materinya manajer saya juga perlu dukungan dari jajaran dia gitu kan, yang nggak bisa dia lakukan sendiri. Akhirnya ada kendala nih dalam proses penyiapannya. Mau nggak mau nih materi bisa dibuat seolah-olah setengah jadi ya. Jadi tidak final gitu ya. Jadi mesti ada improvisasi dari saya. Nah, tanggung jawab saya lah yang kemudian melakukan argumen gitu ya di depan rapat direksi, yang mungkin kembali lagi prinsipnya gitu ya. Ini juga pelajaran buat kita ya teman-teman. Pada saat kita menghadapi satu masalah, selama masalah itu masih dalam hubungan kita sebagai manusia gitu kan, kita harus hadapi itu ya. Tidak dalam kapasitas kita menghindar, karena masalah itu hadir bukan tanpa solusi, pasti ada solusi. Yang perlu dipastikan adalah kita menghadapi masalah itu dengan positif gitu loh. Artinya gini, saya dihadapi dengan satu masalah ya kan, untuk terkait dengan materi, kemudian nggak siap materinya, saya tampil juga, kemudian saya bantu dengan wawasan yang saya berikan. Mungkin bisa diperhatikan gesturnya direksi pada saat itu, mereka agak bingung apa yang saya sampaikan gitu, mereka nggak setuju apa yang saya sampaikan, tapi argumen-argumen itu sesuai dengan periode waktunya, jangka waktu yang digunakan untuk presentasi itu kan berbatas waktu ya, nggak mungkin satu hari penuh gitu. Saya lewatin itu, pertanyaan di akhirnya, misalkan nih, tolong diperbaiki, misalkan gitu ya, yang sering terjadi, tolong diperbaiki, kita review ulang lagi periode berikutnya, itu yang paling terjadi. Tapi selebihnya itu lebih banyak, saya setuju dengan konsep Anda, silakan nanti diproses lebih lanjut, siapkan nota dinasnya, siapkan kebijakannya, kita setuju untuk diproses lebih lanjut. Nah, itu sesuatu yang kemudian di luar perkiraan yang saya hadapi, karena dengan pikiran positif tadi, segala sesuatu yang kita hadapi, karena hubungannya dengan manusia, ya kan, direksi juga manusia, gitu kan, sama kayak kita. Modalnya cuman bedanya yang kita ngomong, dia mendengar gitu loh, dia bisa merespon tanpa kita siap untuk menjawab gitu kan sebetulnya. Tapi positifnya kita berpikir positif bahwa saya bertanggung jawab menyelesaikan masalah. Berikutnya keluar dari ruangan pasti kita akan hadapi masalah lain. Nggak dalam kapasitas kemudian kita menghindar dari masalah sebelumnya, karena masalah yang lain juga akan ada gitu.
Jadi intinya nggak usah ada khawatir. Terpuruk saya belum pernah merasakan satu kondisi tertentu yang betul-betul menyebabkan saya merasa kecewa gitu ya. Enggak, ini juga buat teman-teman yang lain. Nggak perlu ada rasa kecewa, tidak ada perlu merasa kita minder, tidak ada yang perlu kita khawatirkan bahwa kita tidak berhasil. Berpikirlah positif bahwa hari ini akan kita lewati gitu kan, selama kita berpikir positif. Ya, karena kesempatan kita untuk berkontribusi itu hanya bisa kita lakukan selama fisik kita sehat, akal kita sehat, ya kan, dan kita bisa berbicara dengan baik. Termasuk juga tugas kita untuk mendengar. Ada teman-teman kita yang kemudian mengkoreksi kita, kamu nggak boleh seperti itu, termasuk dari atasan. Atasan kadang-kadang mengingatkan, Anda nanti tampil, tolong pastikan Anda menjelaskan ini. Ikutin aja, gitu ya. Jangan kemudian kita seolah-olah karena kita nggak suka dimarahin, gitu. Kembali lagi, marah itu bukan bagian dari interaksi. Itu hanya satu momen yang kita nggak setuju, yang kita rasakan berbeda dengan yang pemberi informasi, dengan atasan kita contohnya gitu. Ya. Jadi atasan kita tuh ngasih arahan kepada kita, bukan marah gitu loh. Tapi karena kita menanggapinya tidak sama gitu ya, kita berdiri di posisi yang berbeda, kita argumenkan bahwa dia marah gitu loh. Nah, tapi kalau kita ambil positifnya, dia ngingetin saya. Dia ngasih tahu saya untuk bekerja lebih baik lagi. Saya yakin tidak ada istilah marah gitu. Gitu kira-kira. Yang terakhir nih Pak, mungkin bisa disampaikan pesan dan motivasinya untuk Telkom Akses Madura ini. Oke, teman-teman, satu periode yang kita akan lewati buat teman-teman di Telkom Akses, karir. Ya, teman-teman bekerja di Telkom Akses, tidak ada hal lain yang kemudian menjadi tumpuan adalah keberlanjutan karir. Ya, nah di TA, di Telkom Akses, kita mengenal adanya karyawan tetap, karyawan kontrak, ya, PKWT dan PKWTT. Ya, aturan yang baru itu dari Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, itu tidak ada lagi periode waktu masa kontrak 2 tahun, diperpanjang 2 tahun, diperpanjang 1 tahun, kemudian diangkat jadi karyawan tetap. Ya, itu sudah tidak ada. Yang ada sekarang setiap tahun bisa diperpanjang, ya kan? Nah, buat teman-teman, ada satu belum dikeluarkan kebijakannya, tapi kemarin direview oleh Direktur HCM. Salah satunya adalah berusaha menempatkan teman-teman yang berkinerja baik, ya, memberikan kontribusi di perusahaan itu untuk jabatan yang lebih baik, promosi dari staff menjadi teknisi, dari teknisi menjadi tim leader, dari tim leader menjadi site manager, dari site manager menjadi manager, gitu kan. Syukur-syukur dari manager bisa naik menjadi VP, GM atau OSM gitu ya, OVP gitu kan. Nah, dulu persyaratan teman-teman untuk menduduki posisi minimal TL itu kan kartap ya. Betul kan? Nah, sekarang ada kajian yang Pak Ruby akan tetapkan periode waktunya, tapi saya nggak tahu kapan ya. Itu beliau tidak mensyaratkan posisi yang diduduki TL itu harus kartap. Justru dibalik. Posisi yang diduduki TL itu siapapun juga tidak perlu kartap selama dia berhasil menjaga tanggung jawabnya, dia menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kemudian dia promosi menjadi SM atau kemudian dia promosi menjadi manajer. Nah, posisi-posisi itulah nanti akan dirubah dia menjadi karyawan tetap. Jadi tidak dibalik menjadi karyawan tetap dulu baru dia promosi. Tapi kita akan tetapkan dia sesuai dengan tanggung jawabnya. Jadi TL dulu, dicoba nih jadi TL, misalkan penugasan 6 bulan, 1 tahun, 1,5, 2 tahun, maksimal 2 tahun sih, seingat saya. Kemudian dievaluasi lagi, dilakukan assessment, dilakukan penilaian. Oh cocok nih, coba kita naikkan dia jadi SM. Belum jadi kartap loh ya, belum jadi kartap. Karena itu tadi, undang-undang tidak mensyaratkan lagi periode waktu tertentu 5 tahun itu jadi kartap. Jadi bisa setiap tahun diperpanjang. Nah, teman-teman akhirnya apa? Satu, kalau dia sekarang diangkat kartap dulu, kemudian diposisikan dengan jabatan, ada risiko buat perusahaan. Karena dia merasa sudah nyaman. Ya kan? Dia tidak ada risiko di PHK, misalkan tanda kutip. Karena dia selama bekerja baik saja, tanpa ada tindakan pidana, tanpa ada wan prestasi, tanpa ada sesuatu yang menyebabkan dia bisa putus kartapnya,
dia dengan bekerja ala kadarnya ya, tanda kutip, dia nggak akan pernah lepas dari kartapnya, ya kan? Nah, tapi yang sekarang gitu kan diharapkan teman-teman bekerja dengan baik gitu loh. Pasti ya perusahaan akan mempertimbangkan untuk posisi-posisi tertentu, ya kan? Itu bisa dikartapkan, ya. Dan itu sepenuhnya adalah kewenangan teman-teman teritori, ya, manajernya, ya, SM-nya. Misalkan SM itu berikan penilaian untuk ETL-nya, Pak, TL ini bagus Pak. Dia bekerja dengan loyalitas, dia bekerja dengan komitmen yang tinggi, gitu kan. Ini bisa menjadikan usulan kita untuk kartap. Manajemen mungkin tidak langsung setuju dengan kartap. Oke, baik, kita akan evaluasi, tapi saya akan tugaskan dia dulu jadi SM. Bayangkan, tadinya ngarepin cuma jadi kartap, malah promosi jadi SM. Pilih mana? Ya kan? Jadi kartap cuma jadi TL, ya kan? Tapi kalau ternyata jadi SM, nggak apa-apa nggak jadi kartap juga, tapi minimal dari penghasilan akan berbeda. Karena antara kartap atau non kartap untuk posisi yang sama gaji nggak berbeda, ya. Jadi perbedaannya cuman yang kartap itu seolah tanda kutip tidak ada resiko di PHK. Kalau yang non kartap itu ada resiko karena sesuai dengan periode kontraknya kan bisa sewaktu-waktu tidak diperpanjang. Tapi kembali lagi teman-teman, semua itu hanya bisa terjadi kondisi-kondisi yang terburuk itu karena diri kita. Kalau kita berkontribusi, berkomitmen baik, niatnya mencari nafkah, ya, percayalah, Anda akan dihargai oleh perusahaan sampai kapanpun Anda akan berkarir, gitu loh. Apalagi kondisi sekarang ini, ya, di mana perusahaan lain berusaha mengurangi, ya, jumlah karyawannya, mengurangi penghasilan karyawannya, ya kan, atau bahkan mem-PHK karyawannya. Telkom Access kan enggak, ya kan. Malah kita berusaha nih tahun ini, tahun 2021. Manajemen lagi memikirkan memberikan semacam insentif secara periodik. Jadi tidak insentif dalam periode waktu misalkan habis RUPS gitu ya, atau hari raya, atau misalkan periode-periode waktu tertentu. Kita ingin buat itu secara periodik minimal 3 bulan sekali, ya. Tapi tidak dijanjikan, ya artinya tidak menjadi bagian dari komitmen di awal, enggak. Perusahaan melihat kemampuan lah gitu kan. Yang selama ini kita dianggap masih baik gitu ya, kita bisa mengkontribusikan lebih baik untuk kesejahteraan karyawan. Nah, harapannya dari sisi manajemen berkontribusilah secara baik, ya, bekerjalah dengan baik, berkarirlah dengan baik, ikuti perintah-perintah dari atasan, jaga kohesivitas, jaga kerjasama, ya, jangan bertindak yang merugikan perusahaan, ya. Pesan saya cuma satu, jaga integritas. Itu saja. Integritas itu nomor 1. Karena kalau kalian jujur, kalian menjaga martabat perusahaan, apapun kondisinya di lapangan gitu loh, itu pasti akan menghindari atau jauh dari resiko-resiko kita melakukan manipulasi. Ya. Karena resiko-resiko terkait dengan manipulasi itu hadir karena kita tidak berusaha untuk bekerja dengan baik, berkontribusi dengan baik gitu. Pastilah terkait dengan kebutuhan finansial, kebutuhan materi itu apa ya? Ada 3 katanya, ada 4: pola hidup, pola perilaku, pola makan, saya lupa. Terus yang keempat keakehan pola katanya gitu. Jadi udahlah, kita nggak usah bertindak sesuatu yang tidak sesuai gitu kan. Lakukanlah sesuai dengan apa yang baik gitu ya. Sehingga harapannya kontribusi positif dari teman-teman itu juga berdampak positif untuk perusahaan. Dampak positif untuk perusahaan mendapatkan revenue yang baik untuk perusahaan. Revenue yang baik itu dengan biaya yang dikeluarkan memberikan laba bersih yang cukup baik. Dan itu kembali lagi ke perusahaan, kembali lagi ke karyawan. Karena terus terang ya teman-teman, Telkom Access ini adalah salah satu jenis perusahaan yang tidak boleh mengesampingkan kepentingan tenaga kerjanya, ya. 18.000 loh ya teknisi kita, termasuk mitra yang 13.000. Kesejahteraan mereka harus kita jaminkan gitu. Nah, ini tanggung jawab kita, ya. Teknisi bekerja dengan baik, teman-teman bekerja dengan baik, insya Allah perusahaan survive, perusahaan memberikan kontribusi yang baik untuk kesejahteraan kita di kemudian hari. Gitu ya teman-teman, ya. Tetap semangat, berikan kontribusi yang positif, ya. Kartap bukanlah ultimate goal kita, itu bagian dari hak karyawan nantinya untuk mendapatkan posisi kartap, tapi berkontribusilah dengan hal-hal yang baik sehingga posisi-posisi yang diharapkan itu tidak perlu kartap gitu loh ya.
cukup posisi-posisi karena memang kinerja kita yang baik. Gitu kira-kira Mbak. Terima kasih Bapak atas Ya. waktunya, pengalaman dan motivasinya. Siap. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya dan Bapak selalu diberi kesehatan dan kita semua terhindar dari virus COVID-19 ini. Ya, ya. Terima kasih juga untuk yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk di-like, di-komen dan di-subscribe. Bye. Ya.